Berjumpa lagi sobatku B Mandiri. Ini kita hadir lagi bukan menerangkan sebuah cerita tentang kerajinan, yaitu pekerjaan saya sendiri membuat dan memasarkan kerajinan yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya ini salah satu penggemar atau pencinta tosak aci. Yang namanya pencinta bukan berarti saya penjual ya. Saya hanya mencintai dan menghargai peninggalan leluhur. Saya banyak sekali memiliki benda-benda pusaka yang ditinggalkan dari kakek atau dari pemberian-pemberian teman-teman atau pemberian dari orang yang tidak saya kenal juga banyak. Contohnya ini. Tadi saya mendapatkan keris ini. Namanya keris ini Rojo Gundolo. Tadi waktu datang kotor, tapi sudah saya bersihkan. Tapi belum sempat saya warangi. Mungkin besok saya warangi. Saya tergolong masih belajar dengan tosak aci. Walaupun leluhur saya dulu sangat pecinta tosak aci. Bergulirnya waktu, pusaka-pusaka kakek saya banyak yang hilang. Tidak tahu diambil oleh paman-paman, saudara-saudara saya, atau salah satu keluarga kami. Akan tetapi saat ini saya sudah berkisar 3 tahunan. Pada awalnya saya tidak suka tosak aci atau keris ya. Walaupun waktu masih kecil saya suka sama keris, membantu kakek saya untuk membersihkan keris-keris pusakanya kakek saya. Pertama saya mengenal teman yang ada di Jawa Tengah, yaitu yang bernama Jalal, posisinya di daerah Pemalang. Beliau menghibahkan keris ke saya. Satu keris, yaitu keris brojol. Lama-kelamaan dari datangnya keris brojol itu, tiba-tiba berdatangan keris-keris bermacam keris-keris. Mau keris sepuh maupun keris kemerdekaan. Satu bulan yang lalu saya menginginkan dua keris sebenarnya yang saya inginkan, yaitu Rojo Gundolo ini dan keris Sepang. Kalau saya tidak melihat dari sisi kemampuan keris itu, atau melihat dari posisi kekuatan mistisnya. Tapi saya suka bilahan-bilahan besinya atau warna-warna besinya. Nah, ini saya dapat dari waktu bulan Suro. Ini didapat dari seorang paranormal yang ada di Jember. Katanya sih keris ini memiliki keistimewaan sehingga berapa kali pindah orang tidak mampu. Ya, semoga di sini dia tenang dan aman dan kerasan di sini.
Koleksi-koleksi keris saya banyak ya. Bahkan saya taruh di pintu-pintu. Ini bukan keris muda, keris tua semua. Ini keris tua. Ini juga dapat dikasih. Pedang-pedang ini juga ada yang dikasih dan ada yang juga datang sendiri. Kalau ini saya dapat dari dalam sebuah kayu. Waktu saya menebang kayu, di dalamnya ada pedangnya. Kalau menurut saya sih pedang. Saya bersihkan dan saya rawat. Ini saya dapat kira-kira 1 tahun yang lalu. Karena saya sendiri masih ingat omongan kakek saya. Bila kelak kamu jadi pengusaha, kamu harus memiliki pusaka-pusaka yang bisa mendukung usaha kamu. Waktu saya belum punya pusaka, memang sih usaha saya sulit, jatuh bangun, hutang di mana-mana, sampai jangankan manusia yang percaya, demit pun tidak percaya ke saya. Alhamdulillah saya punya pusaka-pusaka ini, rezeki saya semakin berangsur-angsur membaik. Sehingga saya punya rumah dan bisa membangunnya. Tapi jangan meyakini bahwa keris membawa keberuntungan bagi kita, bukan, jangan. Keberuntungan kita hanya pada diri kita, itu pun dari semata-mata dari Tuhan, dari Allah, rezeki dari Allah. Yang penting manusia itu berusaha tanpa batas, mencari terobosan-terobosan untuk menjalin hubungan dalam bidang pekerjaannya. Kalau pusaka-pusaka ini saya ibaratkan, kalau kita punya tanaman, ya, kalau kita punya tanaman, kita kasih pagar atau kita kasih pelindung di tanaman itu. Sama seperti pusaka ini yang ada di tempat saya ini, juga salah satunya pelindung dari usaha saya. Yang terutama yang melindungi usaha saya adalah Allah. Ini hanya sekedar perantara atau pelaksana. Keris Rojo Gundolo. Rojo Gundolo ini adalah dulunya hanya dimiliki oleh raja dan anak raja. Alhamdulillah sekarang saya sudah dapat. Ini pun dapat pembelian, diberi. Tadi sebenarnya 2 saya dikasih. Ini yang satunya. Yang satunya jenis patrem. Ini jenis patrem. Katanya sebelum dia mengirim keris ini, keris Rojo Gundolo ini, patrem ini datang ke dia, disuruh menyerahkan ke saya, katanya sih. Tapi ya saya terima aja, yang saya nggak beli ya, mau dikasih. Ini yang dinamakan Ngampar Buto.
Ngampar Buto ini salah satu pusaka yang sangat langka. Akan tetapi orang yang memiliki keris ngampar Buto ini harus memiliki keris kundi atau keris tindih. Nih keris tindihnya. Keris tindih saya banyak. Nih. Supaya menetralkan segala unsur gaib yang tidak baik untuk keluarga dan saya pribadi. Sama seperti kita ingin online atau ingin Facebookan, atau kita harus punya HP. Setelah punya HP, kita harus punya akun. Setelah punya akun, kita untuk berkomunikasi harus punya WhatsApp. Sama seperti pusaka-pusaka ini, kegunaannya juga sama. Istilahnya alat penghubung kita kepada yang widi atau kepada Allah. Seperti kita mau naik ke gunung atau naik di rumah yang tingkat, pasti kita menggunakan tangga atau lift. Sama seperti itu. Pusaka-pusaka ini hanya sekedar penghubung. Dan ingat sahabatku, jangan sampai kita diperbudak oleh pusaka-pusaka. Walaupun kita tahu pemimpin kita, presiden, gubernur, dan di bawah-bawahnya semua memiliki pusaka, sebilah keris atau banyak keris. Yes, biasanya mereka memiliki keris pusaka yang pamornya menunjang karirnya, sebenarnya untuk pejabat seperti ini. Juga ulama dahulu seperti Wali Songo, semua memiliki keris. Kalau kita gabungkan dengan tradisi Arab, mungkin keris ini tidak ada. Karena di Arab sana pusakanya bukan keris, melainkan sebelah pedang. Kalau di Jawa, pusakanya andalannya adalah keris yang memiliki unsur gaib. Cukup sekian dulu, sahabat. Kita lanjut yang akan datang bila ada waktu. Tapi yang kita jual ini, saudara, bukan keris ya, melainkan kerajinan ini. Ini adalah tasbih. Ini tasbih bidarah yang biasanya untuk meruqyah. Nah, ini tasbih murah meriah untuk souvenir. Tasbih batu-batu juga banyak, saudara. Ini anak-anak yang rangkai tadi. Kita tidak menjual keris, tidak menjual sesaji, tapi menjual kerajinan yang berupa tasbih, pipa rokok, dan gelang. Tasbih juga. Tosan haji ini hanya salah satu hobi dan salah satu penghibur diri. Saya suka sama benda-benda antik atau benda-benda kuno atau yang dikeramatkan oleh orang-orang.
Terima kasih atas pembelajarannya, belajar bareng tentang sebuah pusaka. Salam budaya, salam santun, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.